yang 100 bercerita tentang generasi emas Islam, generasi sahabat dan tabi'in. Walaupun mereka hidup di zaman serba keterbatasan, apalagi kalau kita bandingkan dengan zaman di mana kita hidup hari ini, serba maju, serba canggih, serba modern. Mereka hidup di zaman tradisionalis, lebih banyak bergantung kepada alam. Akan tetapi keberadaan mereka mendapat sanjungan dan pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mula-mula memeluk ajaran Islam, as-sabiqun al-awwal minal muhajirin wal ansar, baik berasal dari kalangan muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, atau Ansar, orang Madinah yang menerima hijrahnya umat Islam dari Makkah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita sebut dengan tabi'in. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah janjikan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah janjikan surga yang mengalir anak sungai di bawahnya untuk mereka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sungguh indah sanjungan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, ada apa gerangan dengan mereka? Apa keistimewaan dan kelebihan para sahabat dan tabi'in ini? Seorang ulama besar, gurunya para mujtahid, Al-Imam Al-Auza'i, mengungkapkan, kata beliau, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin wattabi'una bi ihsan. Ada 5 yang para sahabat Nabi dan para tabi'in itu, yang mereka selalu memegang yang 5 itu dalam kehidupan. Apa itu? Yang pertama, luzumul jamaah. Mereka mengedepankan semangat persatuan, kesatuan, kebersamaan di kalangan sesama umat Islam. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kuatnya umat ini adalah karena kebersamaan. Al-jam'atu rahmah wa firqatu adab. Ketika kita bersama, itu akan mengundang rahmat dari Allah. Sebaliknya kalau umat terpecah belah, maka ini akan mengundang azab, bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini persatuan umat ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dikala kita hari ini tengah dalam sebuah proses pesta demokrasi, memilih calon pemimpin daerah, kabupaten, kota, akan memilih calon pemimpin provinsi, kota Bukit Tinggi, tidak terkecuali provinsi Sumatera Barat juga bahagian daripada pelaksanaan pesta demokrasi. Ada satu hal yang membuat kita miris akhir-akhir ini. Apa? Karena saking semangatnya mendukung calon ini dan calon itu, sehingga yang bertebaran di tengah masyarakat itu adalah saling memfitnah. Sedih awalnya. Memfitnah yang satu memfitnah yang lain karena merasa difitnah lalu kemudian balik memfitnah, yang satu menjelekkan yang lain. Padahal di Bukit Tinggi ini semua calon itu beragama Islam. Saya yakin pengikutnya mayoritas beragama Islam. Allah sudah mengingatkan kita, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menjelekkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang dijelekkan itu justru lebih baik dari yang menjelekkan. Jangan suka mengumbar aib saudara kita, tapi sibuklah meneliti aib kita supaya tidak sempat meneliti aib orang lain. Sedih kita. Jangan sampai bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang aku hormati, karena pesta demokrasi politik praktis 5 tahunan ini lalu kemudian rusak silaturahmi di kalangan umat ini, rusak sendi-sendi persatuan umat ini. Kalau umat ini lah rusak, lah bacarai-barai, lah cabiat-cabiat, tidak bersatu lagi, tidak berbaikan lagi, sudah bermusuhan. Apa yang terjadi? Umat ini akan menjadi umat yang lemah. Oleh karena itu, kalau ada ulama, maka ulama harus tegak di tengah. Ulama harus berdiri untuk merekat persatuan dan kesatuan umat. Nah, kenapa? Karena calon yang ada muslim semuanya. Ya, kecuali kalau
Kalau ada yang berbeda agama dari kita itu kan lain persoalan. Sekali lagi Bapak dan Saudara, persatuan dan kesatuan umat itu harus kita letakkan dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang bersifat terbatas dan sementara. Kalau kita sudah terlanjur mencaci maki saudara kita, menjelekkan saudara kita, katakanlah kita menang, kita sebagai pendukung, karena saking hebatnya dukungan kita, kita caci maki lawan yang tidak kita dukung. Lalu kemudian yang kita dukung menang, lalu kita dapat apa? Kita dapat apa? Tapi kalau yang kita sebut adalah kebaikannya, yang kita tutupi adalah aibnya, toh semuanya adalah saudara-saudara kita. Maka Majelis Ulama Indonesia menghimbau Bapak dan Saudara, Bukit Tinggi khususnya, mari kita kedepankan persaudaraan. Karena kehebatan umat Muhammad itu, pendahulu kita, para generasi sahabat dan tabi'in, ciri utamanya apa? Luzumul jamaah. Mereka lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rahasia kehidupan mereka, kata Imam Auza'i, itu adalah wattiba'us sunnah. Mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak bisa kita abaikan. Ketika Quran sumber hukum yang pertama, maka sunnah sumber hukum yang kedua. Kita wajib mengembalikan segala urusan kehidupan kita ini, apapun itu bentuknya, kepada dua sumber utama ini. Kepada sumber utama ini, bacalah An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Kalau kamu wa in khiftum, kalau kamu berselisih paham tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa? Tengok Quran, cari sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi, maka yakini itu, lalu kemudian amalkan itu. Ikuti sunnah. Kejayaan umat masa lalu karena mereka konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Salah satu yang hari ini sunnah itu Bapak dan Saudara, sunnah meramaikan masjid. Covid ini sadar atau tidak sudah berdampak luar biasa kepada semakin langangnya masjid. Langang maksudnya, padahal kita sudah berbeda eranya, sudah era new normal kan begitu, sudah tidak seketat periode awal ketika Covid ini ada terjadi, tapi kemudian memanggil kembali umat untuk meramaikan masjid ini luar biasa. Cobalah lihat saf-saf salat subuh berjamaah yang sangat sepi, miris kita, menangis kita kalau melihat itu. Salat berjamaah maghrib isya yang sangat sepi, wirid pengajian yang tidak kunjung diadakan. Masih banyak masjid yang terlena di rumahnya, walaupun azan berkumandang tapi dia tidak datang ke masjid. Padahal kata Nabi apa kepada Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang minta dispensasi itu ada datang salat berjamaah. Lain tak ada azan ke rumah engkau. Aku kecil Abdullah bin Umi Maktum, jalih ya Rasulullah, kalau begitu engkau harus datang ke tempat salat jamaah itu walaupun merangkak lantaran tak adunan kamu. Luar biasa. Mari kita kembalikan ini kejayaan sahabat Rasulullah sehingga mereka dipuji oleh Allah. Terletak di antaranya imaratul masjid yang ketiga. Wa imaratul masjid, mereka senantiasa mengimamahkan masjid. Lalu yang keempat, apa yang mereka lakukan? Wa qiraatul Quran. Mereka senantiasa menghiasi hari-harinya dengan baca Quran. Bersahabatlah dengan Quran. Quran akan datang menolong kita mengundang rahmat Allah di atas dunia, menolong kita di kubur nanti, menolong kita nanti di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran itu kata Nabi. Quran itu akan datang di yaumil qiyamah untuk membantu sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran itu? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima terakhir, apa rahasia kehidupan para sahabat dan tabi'in ini? Kata Imam Auza'i, wal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah,
Jihad itu tentu kita maknai secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Tentu maknanya tidak melulu perang angkat senjata, kecuali keadaan menghendaki, kan seperti itu. Tapi banyak yang harus kita berjihad menegakkan agama ini. Berjihad memajukan pendidikan Islam, berjihad untuk mengedepankan akhlakul karimah. Itu cocok itu dengan revolusi akhlak. Kenapa? Karena memang ini misi utama Nabi. Nabi itu diutus memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi akhlak itu sendiri hari ini Bapak dan Saudara. Hari ini kalau kita di masjid ini baik-baik semuanya, luar biasa. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid, kadang-kala kita melihat di sana sini masih banyak perilaku umat ini yang justru tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kita ingin derajat diangkat oleh Allah, dipuji oleh Allah, maka uswahilah para sahabat dan tabi'in ini. Amalkan yang 5 ini dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang peduli dengan persatuan dan kebersamaan. Selalulah mengamalkan sunnah sepanjang kehidupan. Imaratkan masjid, baca Quran, pupuk semangat jihad fisabilillah di dalam diri kita.